Selamat pagi Pak Miftah dan Kak Martin. Saya Johannes Azirbul Junior, NIM 102-18045 dan teman saya di sini Iqbal Aidina, NIM 102-17041. Pada hari ini kami ingin mempresentasikan proyek kami yaitu adalah deteksi kecepatan motor berbasis mikrokontroller Atmega 16. Nah, awalnya kita bakal melakukan pendahuluan. Nah, jadi dasar dari proyek ini adalah tachometer yang merupakan instrumen pengukur suatu rotasi dari batang atau penampang yang ada di suatu motor atau mesin lainnya. Nah, umumnya ya tachometer itu digunakan di berbagai kendaraan untuk mengondisikan pemakaian mesin agar aman. Jadi dia nggak overwork atau akan mengakibatkan kerusakan. Nah, zaman modern itu datanya itu bisa digunakan untuk mengukur kemacetan atau alir kemacetan suatu jalan. Selain itu juga efektivitas mesin agar dia tidak mudah rusak. Nah, dalam proyek kami kita tuh menggunakan tachometer elektrik yang dasar itu mengambil pulsa elektrik dari suatu alat yang terhubung dengan mesin, lalu mengubahnya menjadi data RPM. Nah, ini adalah rancangan alat kami, yaitu terdiri dari Atmega, rancangan PWM, motor, habis itu penampang yang berlobang, LED, fotosensor, habis itu LCD dan input. Nah, di sini tuh yang seperti dasar tachometer elektrik tadi, dia itu bakal mengambil pulsa elektrik dari LDR karena LED bakal menembuskan cahayanya melewati penampang dan berlobang, dan karena cahayanya terhalang terbuka, dia bakal menghasilkan pulsa yang nanti bakal diubah menjadi data RPM. Nah, model matematis PWM. Jadi pulse width modulation yang merupakan dasar dari proyek kami. Jadi itu merupakan teknik modulasi mengubah lebar pulsa menjadi nilai frekuensi dan amplitudo yang tetap. Nah, ini tuh berdasarkan dua rumus, yaitu duty cycle yang tergantung oleh waktu tegangan tinggi dan dibagi oleh waktu tegangan total yang terdiri dari tegangan tinggi dan tegangan rendah ditambahkan. Nah, selanjutnya adalah pas tegangan keluar, itu tuh didapatkan dari duty cycle dikali tegangan masuk. Selanjutnya bakal dilanjutkan teman saya. Kemudian untuk matematis perhitungan RPM, jadi kan udah dijelaskan bahwa pengukuran RPM-nya itu menggunakan LDR dan LED. Nah, untuk sensor keluaran dari LDR-nya tersebut akan berbentuk sinyal kotak sesuai keadaan dari lubangnya tersebut, apakah tidak berlubang atau berlubang. Kemudian kami menggunakan disk dengan 20 lubang, sehingga untuk perhitungannya untuk frekuensinya tersebut harus dibagi 20 agar merepresentasikan berapa putaran per detiknya. Lanjut. Kemudian untuk skematik rangkaian, pertama kita menginput nilai dari PWM tersebut. Kemudian nilai PWM tersebut akan diteruskan ke MOSFET dan mengaktifkan motornya tersebut. Lalu dari putaran motornya tersebut akan diukur berapa RPM atau RPS-nya. Lalu kita bandingkan dengan nilai yang kita inginkan. Apabila nilai yang kita ukur di bawah nilai yang kita inginkan, maka nilai PWM akan ditingkatkan. Begitu juga sebaliknya, bila nilai yang diukur lebih tinggi daripada nilai yang kita inginkan, maka nilai PWM akan diturunkan. Kemudian untuk power supply-nya sendiri, kami menggunakan power supply 12 volt yang akan dibagi dua untuk menggerakkan motor dan menyalakan Atmega. Karena Atmeganya sendiri membutuhkan 5 volt, maka kita gunakan regulator 7805 agar
tegangan 12 voltnya sendiri turun menjadi tegangan 5 volt. Kemudian untuk kami menambahkan pengukur arus menggunakan hall sensor. Kemudian hasil pengukuran arusnya akan dikonversi menjadi tegangan dan dibaca oleh ADC. Lanjut. Kemudian untuk datanya sendiri kami mengukur tegangan masukan motor dan mengukur arusnya. Untuk tegangannya sendiri kami variasikan dari 12 volt hingga 16,5. Sekitar 16,5 atau 16,6 volt. Dari sini kita mendapat kesimpulan bahwa semakin besar tegangan masukan, maka arus yang dikeluarkan akan semakin besar. Kemudian kami melakukan eksperimen bila tegangan motornya kurang dari yang seharusnya, maka arus yang dikeluarkan akan sangat tinggi, akan tetapi motor tidak akan menyala. Akan tetapi data tersebut tidak ditunjukkan di sini. Kemudian selanjutnya, untuk simulasi kami tidak sedang memiliki kendala teknis yang cukup berat sehingga kami tidak bisa menunjukkannya di sini. Oleh karena itu kami akan merevisinya pada minggu depan dalam revisi final kami. Sekian dari kami. Terima kasih.